Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai hakikat demokrasi, atau kemudian saya menyebutnya dengan judul Mengenal Hakikat Demokrasi. Materi yang kita bahas hari ini bersumber dari tulisan Sutarjo Adi Susilo dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kalau kita lihat makalahnya begitu, dia punya makalah berjudul Nasionalisme, Demokrasi, dan Civil Society, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, kita akan ambil dua halaman dari makalah ini, yaitu halaman 9 dan halaman 10. Makalah ini dibuat tahun 2008. Kita mulai. Dalam sejarahnya, demokrasi jauh lebih tua daripada nasionalisme. Demokrasi langsung sudah berkembang di polis-polis Yunani kuno atau kota-kota Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Benih demokrasi Yunani ini mulai terbenam setelah Imperium Romawi menguasai Eropa dan Laut Tengah, dilanjutkan masa-masa kerajaan kekristenan yang bernuansa teokrasi. Demokrasi modern dikembangkan lagi di Eropa sekitar abad ke-17 dengan kemunculan filsuf politik seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Baron Montesquieu, dan lain-lain. Teori-teori demokrasi modern terus disempurnakan lewat percobaan berbagai sistem pemerintahan demokrasi yang sampai saat ini belum ada satu pola pasti tentang sistem pemerintahan yang paling demokratis. Akhirnya diketahui bahwa pilihan sistem pemerintahan demokrasi sangat kontekstual, tergantung dari selera masing-masing bangsa. Salah satu bapak demokrasi modern adalah John Locke dari Inggris. Menurut John Locke, negara itu hasil kontrak sosial seluruh rakyat. Maka kekuasaan negara berasal dari rakyat. Kekuasaan negara tersebut dijalankan oleh para pejabat negara, dan agar kekuasaan para pejabat negara tidak absolut, maka kekuasaan negara dipisah menjadi 3, atau kita kemudian menyebutnya dengan istilah trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, pelaksana undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yaitu pihak yang mengadili pelanggaran undang-undang. Agar semua itu trias politika itu agar tidak ada kesempatan bagi seorang penguasa pun menjadi diktator. Sebab jika terjadi monopoli kekuasaan pada satu orang, maka hal itu akan menjadi sebab utama untuk berbuat tidak adil, untuk korupsi, dan menindas orang lain. Kekuasaan negara juga harus dibatasi dengan norma hukum, agar penguasa tidak melanggar hak-hak asasi warganya. Norma hukum harus menjadi unsur utama tawar-menawar yang adil antara penguasa dan warga bangsa, di mana hukum harus menjamin hak-hak dan kepentingan seluruh warga bangsa dari ancaman pemerintah atau penguasa. Negara wajib memberi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga bangsa, sebab dalam kontrak sosialnya, warga hanya memberikan sebagian haknya itu kepada negara. Selebihnya harus diakui dan dihormati oleh negara. Negara juga harus menjamin peran aktif warga bangsa dalam ikut mengatur dan mengelola negara lewat para wakilnya yang ada di parlemen. Dan anggota parlemen harus dipilih secara jujur dan adil lewat pemilu oleh warga bangsa, agar mereka mampu menyuarakan kepentingannya. Tujuan akhir dari sistem demokrasi adalah setiap orang dapat hidup bebas, merdeka, dan mengembangkan tanggung jawab sosialnya terhadap orang lain dan negara tanpa intervensi penguasa atau sesama. Jadi saya ulangi, tujuan akhir dari sistem demokrasi adalah setiap orang dapat hidup bebas, merdeka, dan mampu mengembangkan tanggung jawab sosial terhadap orang lain dan negara tanpa adanya intervensi dari penguasa atau sesama. Sesudah bicara tentang John Locke, maka tokoh kedua adalah orang Prancis, Jean-Jacques Rousseau, yang menulis buku Du Contrat Social. Sama seperti John Locke, menurut Rousseau, negara itu hasil kontrak sosial seluruh rakyat. Maka pembentuk negara adalah seluruh rakyat. Sehingga negara memang berasal oleh dan untuk rakyat. Kedaulatan tertinggi negara di tangan rakyat. Rakyat berdaulat penuh atas negara, mengatur secara penuh jalannya pemerintahan,
menentukan sepenuhnya tujuan negara, dan menjamin secara penuh hak setiap orang. Dalam negara atau masyarakat, setiap warga bangsa dapat menikmati kebebasannya secara penuh tanpa ada intervensi dari negara. Tokoh ketiga adalah Baron Montesquieu yang dalam buku Le Esprit de Lois menjelaskan bahwa dalam negara yang demokratis harus ada, pertama, jaminan pengadilan yang adil, pembagian kekuasaan trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, diwujudkannya negara hukum, di mana negara menjamin equality atau legalite, persamaan hak setiap orang di hadapan hukum. Ketiga, menjamin freedom atau liberté, di mana negara dibatasi kekuasaannya agar tidak melanggar hak dan kebebasan setiap orang. Keempat, dijaminnya solidarity atau fraternité, di mana negara menjadi wadah terwujudnya ketertiban masyarakat, persaudaraan, dan saling bertanggung jawab. Kelima, akhirnya negara harus mewujudkan bonum publicum. Negara wajib menjamin terwujudnya kepentingan kesejahteraan seluruh warga bangsa yang sering disebut welfare state, dan dalam welfare state inilah masyarakat madani atau civil society akan terwujud. Tokoh terakhir yang dibicarakan dalam kaitannya dengan teori demokrasi modern adalah John Stuart Mantel yang menyebutkan adanya 3 ciri utama sebuah negara yang demokratis, yaitu adanya jaminan. 1. Participation atau partisipasi, ketika negara menjamin setiap warga negara untuk ikut serta dalam mengelola negara. Hal ini untuk mencegah negara dimonopoli oleh segelintir orang atau partai atau kelompok mayoritas tertentu. 2. Equality, ketika negara menjamin perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Hal ini berlaku untuk individu, kelompok tertentu, atau golongan manapun dalam negara, sehingga tidak terjadi diskriminasi. Dan 3. Accountability atau akuntabilitas, ketika pemerintah wajib memberi pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Untuk yang terakhir ini diperlukan transparansi, keterbukaan sepak terjang pemerintah terhadap rakyatnya sehingga dapat dikontrol, diawasi oleh rakyat setiap saat, dan dengan demikian dapat dihindari segala bentuk penyimpangan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan dikendalikan demi kesejahteraan seluruh warga bangsa. John Locke menyarankan sejumlah cara mengendalikan kekuasaan adalah dengan membagi kekuasaan trias politika. Para pemimpin atau penguasa negara secara periodik dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian Montesquieu dari Perancis menyempurnakan syarat sebuah pemerintahan yang demokratis adalah terbentuknya negara hukum. Dan tugas negara hukum yang paling utama adalah pertama, menjamin kesamaan, equality atau legality, hak untuk setiap orang ataupun setiap kelompok, organisasi, agama, dan lain-lain di hadapan hukum. Jadi menjamin kebersamaan hak. Kedua, menjamin kebebasan atau freedom atau liberty bagi setiap warga bangsa, kelompok, agama, organisasi, dan lain-lain. Maka kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak melanggar kebebasan dan hak setiap warganya. Ketiga, menjamin solidaritas atau solidarity atau fraternity dan tanggung jawab antar warga bangsa, sehingga antar warga saling peduli satu sama lain tanpa ada sekat-sekat sektarian. Dan yang keempat, menjamin kepentingan atau kesejahteraan umum atau bonum publicum. Jadi menurut Montesquieu ada 4 hal yang menjadi tugas negara. Saya ulangi, Montesquieu menyempurnakan syarat sebuah pemerintahan yang demokratis. Jadi menurut Montesquieu, syarat pemerintahan yang demokratis adalah syarat pemerintahan yang demokratis adalah pertama, menjamin kesamaan hak untuk setiap orang. Yang kedua, menjamin kebebasan bagi setiap warga bangsa. Yang ketiga, menjamin solidaritas dan tanggung jawab antar warga bangsa. Dan yang keempat, menjamin kepentingan atau kesejahteraan umum atau bonum publicum. Saya pikir demikian bahasan kita yang singkat ini, yaitu mengenal hakikat demokrasi. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.